Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Masyarif. Di sini saya akan menjelaskan tentang middleware atau filters dan juga eh, logic dan view dari edit profile di website ini, di project UAS ini. Oke, jadi di video kedua itu teman saya sudah menjelaskan tentang login dan juga register. Nah, karena di sini saya akan membuat fitur edit profile di mana itu mengharuskan user harus login. Jadi untuk melindungi routes edit profile itu kita bisa menggunakan filter atau middleware. Nah, jadi di sini saya coba buat filter di CodeIgniter 4 itu sendiri. Kita bisa membuat filter dengan mudah dengan menggunakan command php spark make filter dan masukkan nama filter. Misalnya di sini test filter. Nah, nanti di sini di file app terus filter nanti ada test filter. Nah, karena di sini kita akan membuat filter atau middleware untuk autentikasi dan juga guest. Jadi kita membuat filter dengan nama out filter dan guest filter. Di out filter sendiri ini uh, fungsinya untuk melindungi routes yang membutuhkan user harus login. Jadi di sini ada before dan after. Di filter itu ada before dan after. Before di sini maksudnya metode before ini akan dieksekusi sebelum request itu masuk ke controller. Jadi sebelum request masuk ke controller, metode before akan dieksekusi, sedangkan after itu setelah metode setelah request masuk ke controller nanti baru metode afternya dieksekusi. Karena di sini kita ingin redirect user, misalnya dia belum login, jadi kita harus pakai yang before. Di sini cukup simple, yang kita butuhkan hanya untuk hanya melakukan pengecekan terhadap session, di mana session login ini di set true ketika usernya login. Jadi kita bisa gunakan cukup if else saja, cukup if saja di sini. Jadi kalau sessionnya not has login, artinya nggak ada login di sessionnya, ataupun uh, value dari login itu ternyata false, di sini kita gunakan perintah not biar untuk menegasikan false menjadi true. Maka kita redirect dia ke slash, di mana slash ini halaman view login dan juga view register. Nah, kemudian guest filter. Guest filter ini sendiri kebalikan dari si out filter tadi. Kalau out filter tadi misalnya dia mau masuk ke routes yang wajib harus ada user login. Jadi kalau ada user login mencoba masuk ke routes itu, maka dia akan di redirect ke route slash. Nah, sedangkan guest filter itu sebaliknya. Kalau misalnya user yang sudah login, dia ingin mencoba masuk ke route slash, di mana route slash itu halaman login ataupun sign up, kan seharusnya tidak boleh karena dia sudah login. Jadi di sini if kondisinya itu kita cek kalau di sessionnya itu ada login ini, login, terus value dari login ini true, bernilai true, maka kita redirect ke slash home, di mana slash home ini semacam seperti dashboard dari user. Oke, itu untuk filter. Nah, setelah filter, karena kita ingin membuat fitur edit profile, jadi di sini kita siapkan dulu view-nya.
Di sini saya udah buat view-nya. View-nya ini kode HTML biasa ditambah kode PHP sedikit untuk menampilkan datanya, tapi kita masuk ke logiknya dulu, ke controller. Jadi yang pertama itu kita buat routingnya dulu. Oh ya, nah karena tadi kita sudah buat filternya, kita harus pertama kita harus bikin alias dari filter tersebut. Kita bisa tambahkan di sini di file filter.php dan di variabel dalam aliases. Di sini kita bikin alias dari kelas outFilter itu sebagai out, sedangkan kelas guest filter sebagai guest. Jadi di routingnya nanti kita bisa gunakan kayak gini aja. Ini menggunakan routes group biar biar nulisnya satu kali doang filter guest ini. Karena bisa aja kalau kita mau set satu-satu dia kayak gini, mungkin filter guest, cuma karena itu terlalu redundant harusnya, jadi kita buat routes group gini aja. Nah, di routes yang nggak boleh user login itu contohnya tuh ini, kayak di slash out slash login dan juga slash out slash register. Sedangkan yang filter out ini semua route di sini mewajibkan user yang mencoba masuk ke halaman tersebut itu harus sudah login. Contohnya kayak gini, user kalau mau logout itu harusnya sudah login kan, karena kalau belum login tidak ada yang bisa di logout kan gitu. Nah terus slash home slash edit profile, ini profile update dan juga update profile pic. Nah di sini routes yang kita buat untuk edit profile, di sini saya membuat 3 routes, di mana edit profile ini hanya untuk ketika menampilkan view-nya, dan profile update ini untuk routes untuk mengupdate data, sedangkan update profile pic ini untuk mengupdate fotonya, itu foto profil user. Nah di edit profile ini kita coba lihat salah satu di profile controller. Jadi jika user membuka halaman dengan route edit slash edit profile, dia akan diarahkan ke profile controller index. Oh ya, ini harusnya agak ada karena filternya sudah ada di sini. Jadi bisa kita hapus. Oke. Nah, kita buka profile controller. Nah, kalau kita lihat di sini slash edit profile. Di slash edit profile ini kita hanya menampilkan view di sini. Dan di mana view edit profile.php ini dia membutuhkan data user. Jadi di sini kita menggunakan bantuan dari model ya untuk mengambil data user dari database dengan memanfaatkan metode find dari user model, di mana find ini membutuhkan parameter ID user. ID usernya kita bisa dapatkan dari session. Dan setelah usernya didapatkan, kita kirim ke view-nya, view edit profile.php. Kalau kita lihat di edit profile.php ini kode HTML biasa, dan di sini ada beberapa tempat kita menampilkan data user yang dari database-nya. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk update datanya sendiri, di sini kita lihat di metode update. Di sini kita kita ambil dulu ID user dan session, kemudian kita lakukan validasi. Di sini sudah ada variable rules yang isinya validasi. Untuk validasi sendiri itu bisa dilihat di dokumentasinya CodeIgniter.
code igniter kalau kita lihat di sini validation reference ada. Kita cari reference-nya. Oh ini. Nah ini bisa kita cek available rules yang ada buat validation, dan juga di sini ada description-nya, sama kalau dia butuh parameter juga sudah dijelasin, dan juga ada beberapa example. Nah di sini aku coba jelasin dikit untuk username. Username itu required, berarti dia harus berisi panjang minimalnya 3, panjang stringnya minimal 3, max-nya 20, dan dia harus unik. Harus unik di kolom username, tabelnya user. Nah, di sini maksudnya ini ID sama user ID ini maksudnya dia unik tapi nge-ignore si ini, nge-ignore ID yang ini yang kita dapat dari sini. Jadi maksudnya itu kalau misalnya user A dengan ID 1 dia ingin melakukan update data, kan kan bisa jadi dia nggak mau ngupdate username-nya, jadi nanti inputan di username-nya itu dibiarin aja, nggak berubah. Nah kalau kita nggak kasih ini, nanti dianya ke detect unik, karena kan di database ID 1 itu pasti username-nya sama dengan user yang mau coba ini tadi, mau coba update data. Jadi harus kita bikin pengecualian kayak gini. Sama juga dengan email kan. Jadi kita bikin pengecualian di sini. Nah, selebihnya itu sama, mungkin di sini yang agak beda, di mana kode post itu dia fix panjangnya itu 5. Jadi di sini kita pakai its length. Nah, di sini kita lakukan validasi. Jadi kalau validasinya gagal, kita redirect sambil membawa data error dari yang kita bisa dapatkan dari sini, this file data get error. Nanti ini bisa kita olah di view biar kelihatan message error-nya. Nah, di sini kita ambil semua data dari request yang ada di body ya, karena ini method post. Nah, terus bisa kita lakukan update. Jadi usernya kita update dengan ID-nya ini, terus datanya yang dari request tadi selesai diupdate, kita redirect kembali ke halaman yang tadi. Nah, itu untuk update data. Sekarang update profile pic. Untuk update profile pic-nya sendiri, di sini pertama kita tentuin dulu folder name-nya mau disimpan di mana. Di sini kita simpan di folder namanya profile pic. Nah, untuk ngambil filenya sendiri itu bisa dari code igniter itu ada method get file dari request ya. Ini name-nya, name dari inputannya. Di sini profile pic. Nanti dia itu return value-nya ini class uploaded file dari code igniter. Di class uploaded file ini kita bisa generate random name. Di sini saya manfaatkan class uploaded file itu ada method namanya get random name. Jadi kita bisa gunakan get random name ini. Karena kalau kita gunakan file name yang dari user itu bisa saja bertabrakan antara user 1 dan user 2. Jadi sebisa mungkin gunakan yang random. Nah, di sini udah ada file name dan folder name. Karena udah ada, tinggal kita pindahin aja si fotonya itu menggunakan method move dari class uploaded file tadi. Nah, di sini fcpath ini fcpath ini constant location dari folder public. Jadi folder public path, absolute path ke folder public ini bisa kita dapatkan dengan variable constant fcpath ini. Nah, untuk move ini sendiri dia butuh target path
target path itu maksudnya di mana foldernya, terus parameter keduanya nama filenya mau disimpan pakai apa. Nah, jadi di sini folder public kita concat dengan folder tujuan kita, terus kita simpan sebagai ini file name ini yang di generate dan random. Nah, kemudian kan lokasinya itu harus kita simpan di database, jadi biar nanti kalau mau kita gunakan image-nya itu bisa kita ambil langsung karena dia kesimpannya di folder public. Jadi yang kita simpan itu lokasi relatif dari folder public-nya. Jadi misalnya kita mau ini ambil foto yang pertama ini, tinggal /profile pic/ nama filenya. Jadi yang disimpan itu aja, karena yang disimpan itu aja kita cuma butuh sini aja folder name di concat sama foto get name. Foto get name ini ketika kita melakukan move, kalau kita lihat di sini di kode framework code igniter-nya dia bakalan ngeset property name yang ada di foto itu. Nah, di sini dia ngeset gini, this name, surround, this name, destination. Jadi kita bisa dapatkan di sini foto dalam foto get name. Sebenarnya sama aja kalau kita ambil dari file name ini. Bisa juga. Nah, tinggal kita update aja user yang mau update foto profil tadi. Di sini pertama kita cari dulu. Yang pertama kita cari dulu untuk kenapa harus kita cari dulu, karena misalnya kita mau delete foto user yang lama biar nggak menuhin servernya, kan kalau foto profil itu kalau dia update ya harusnya yang lama dihapus. Jadi kita cari dulu data user yang lamanya, terus kalau misalnya profile pic path-nya ada, kita hapus pakai unlink. Unlink ini returnnya boolean. Jadi kalau dia true berarti berhasil di delete. Nah, kalau udah di delete, terus sekarang tinggal kita update si profile pic path-nya ke lokasi terbaru dari variable $location tadi. Setelah melakukan update, tinggal kita lakukan redirect ke halaman yang tadi. Nah, kalau kita coba demonya itu kira-kira begini. Saya masuk ke profile. Nah, ini coba kita update sedikit datanya, tes 123, tes 123, 1345. Nah, ini berhasil ke-update datanya. Coba kita masukkan data yang tidak sesuai validasi. Tadi kan kode post harus 5, coba kita masukkan 6. Terjadi error. Sorry, tadi terjadi error karena di sini ada sedikit salah di logiknya, di mana errors ini kita dapatkan dari session tadi. Jadi kalau di sessionnya ada errors, kita bikin variable dalam errors, value-nya itu kita dapatkan dari session. Nah, tadi kan di profile controllernya kalau dia ada validasi yang gagal, kita redirect back with di sini maksudnya dia ngeset session errors dengan value-nya itu dari error dari validation-nya. Nah, di sini tadi itu salahnya karena kalau misalnya yang error cuma kayak ini,
kalau yang error tadi kan kode POST, tapi di sini mencoba mengakses key email yang harusnya itu kan nggak ada kan, karena yang error cuma kode POST. Jadi dia error. Seharusnya itu isetnya itu langsung dibikin aja $errors email gitu. Jadi kita coba perbaiki di sini. Nah, ini harusnya gini, alamat semuanya diperbaiki. Oke, di sini tadi sudah saya perbaiki semua yang di if-nya. Jadi kita coba lagi, misalnya saya masukin lebih dari 5 kode postnya, harusnya error. Nah, di sini dia ngasih tahu kalau kode post itu panjangnya harus 5 karakter. Begitupun misalnya username-nya kita kosongin, dia harusnya error juga. Nah, username field is required. Untuk kira-kira begitu untuk update datanya. Nah, ini kita coba lagi untuk update picture-nya. Misalnya kita coba update pakai foto ini, gc.png, kita update. Nah, dia sudah update. Kalau kita cek di home-nya, nah udah update fotonya. Mungkin dari saya begitu, mungkin dari saya cukup sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.